Salah satu tanduknya hilang. Bukan patah. Bukan rusak karena pertempuran. Tapi benar-benar lenyap. Permukaannya tampak seperti telah terkikis habis oleh makhluk-makhluk kecil yang kini menjajah tubuhnya. Langit terbakar jingga ketika matahari mulai tenggelam di cakrawala. Angin sore berembus perlahan, membawa aroma tanah kering dan rerumputan yang mulai layu. Di tengah savana yang luas, seekor bison berdiri kokoh, meskipun tubuhnya tak lagi seperti dahulu. Ia seharusnya menjadi raja di tanah ini, pemimpin yang tak tergoyahkan, simbol ketangguhan yang diwarisi dari leluhur yang telah menguasai daratan ini selama berabad-abad. Namun, kini, tubuhnya penuh dengan makhluk asing yang menggeliat dan mencengkeram erat di setiap sudut tubuhnya. Barnakel-barnakel yang biasa ditemukan di dasar lautan telah menempel di kulit dan bulunya, mengeras seiring waktu seperti tempurung batu yang semakin tebal. Sang bison tetap berdiri, matanya yang gelap menatap ke kejauhan. Napasnya berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Parasit itu tidak hanya menggerogoti kulit dan tubuhnya, mereka telah mengubahnya, menjadikannya sesuatu yang asing di tanah kelahirannya sendiri. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang pria berjas putih mengamati dengan seksama. Ia adalah Dr. Shafiq, seorang dokter hewan yang datang bersama timnya untuk menyelidiki fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mencatat setiap detail di clipboardnya, sesekali mengerutkan dahi saat menemukan hal-hal yang semakin sulit ia percaya. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan. Di sampingnya, seorang asisten menggeleng, suaranya bergetar. "Dok, barnakel ini seharusnya tidak bisa bertahan di darat. Ini spesies laut. Bagaimana bisa mereka berkembang di tubuh seekor bison?" Shafiq tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat, memperhatikan lebih rinci bagian kepala bison itu, dan hatinya mencelos. Salah satu tanduknya hilang. Bukan patah. Bukan rusak karena pertempuran. Tapi benar-benar lenyap. Permukaannya tampak seperti telah terkikis habis oleh makhluk-makhluk kecil yang kini menjajah tubuhnya. Misteri di balik barnakel yang menggerogoti. Dr. Shafiq menelan ludahnya dengan susah payah. Ia sudah melihat banyak hal aneh sepanjang karirnya sebagai dokter hewan dan peneliti, tapi ini sesuatu yang benar-benar baru. Barnakel biasanya melekat pada batu, lambung kapal, atau bahkan tubuh paus di lautan. Mereka tidak seharusnya bisa bertahan di daratan, apalagi berkembang di tubuh mamalia darat. Tapi inilah yang terjadi. Ia mendekatkan tangannya ke permukaan kulit bison yang tertutup barnakel, mencoba melihat lebih dekat tanpa menyentuh langsung. Struktur cangkangnya terlihat lebih gelap dari barnakel biasa, seakan telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Ia menarik napas panjang dan berbicara dengan nada pelan. "Kita harus mengambil sampel," katanya. Asistennya mengangguk, mengambil sarung tangan steril dan alat kecil untuk mencungkil salah satu barnakel. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, sesuatu terjadi. Barnakel itu bergerak. Tidak banyak. Hanya sedikit, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat semua orang di sana menahan napas. Asistennya mundur selangkah, matanya membelalak. "Dok, barnakel ini hidup." Shafiq menggigit bibirnya. Tentu saja mereka hidup. Tapi bukan hanya sekadar menempel seperti yang biasa terjadi di laut. Mereka telah berubah, mereka seperti menyatu dengan tubuh bison itu, seakan mengambil alih perlahan-lahan. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan sekadar infeksi parasit biasa. Ini adalah fenomena baru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi?
Apa yang menyebabkan barnakel laut berkembang di daratan dan memilih tubuh bison sebagai inang? Perubahan yang mengkhawatirkan. Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah berubah dengan cepat. Suhu bumi meningkat, lautan meluap, dan ekosistem yang dulu stabil kini mulai kacau. Syafiq selalu tahu bahwa perubahan-perubahan ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi ia tak pernah menyangka akan menghadapi sesuatu seperti ini. Ia menyentuh tanduk yang masih tersisa pada bison itu, mencoba menganalisis permukaannya. Tanduk yang telah lenyap tampaknya benar-benar terurai, seperti telah dikikis perlahan oleh barnakel yang kini mendominasi tubuh hewan tersebut. Jika barnakel bisa melahap tanduk, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan terus menyebar ke bagian tubuh lainnya? Apakah mereka bisa berpindah ke makhluk lain? Syafiq berbalik ke timnya. Kita perlu membawa bison ini ke laboratorium. Kita harus menganalisis lebih dalam sebelum semuanya terlambat. Salah satu anggota timnya ragu-ragu. Dok, jika kita membawanya ke tempat lain, kita mungkin malah membawa parasit ini ke lingkungan baru. Kita tidak tahu apakah mereka bisa menyebar lebih cepat. Syafiq terdiam. Itu benar. Jika mereka membawa bison ini ke pusat penelitian, ada kemungkinan besar mereka justru memperkenalkan spesies parasit baru ke ekosistem yang lebih luas. Di tengah kebimbangannya, bison itu bergerak sedikit. Matanya yang penuh kelelahan menatap Syafiq seakan memahami ketakutan yang dirasakannya. Dan saat itu, Syafiq sadar satu hal. Ini bukan sekadar penyelidikan ilmiah. Ini adalah pertempuran antara kehidupan dan kepunahan. Keputusan yang harus diambil. Langit semakin gelap. Matahari yang tadinya bersinar keemasan kini tenggelam di ufuk barat, meninggalkan warna merah menyala di cakrawala. Tim medis masih berdiri mengitari bison itu, mencari solusi terbaik. Kita bisa mencoba membakar barnakel ini, usul seseorang. Tidak, Syafiq menggeleng. Itu bisa membahayakan bison. Bagaimana kalau kita memotong bagian yang terinfeksi? Syafiq kembali terdiam. Itu bisa berhasil, tapi jika parasit ini telah menyatu dengan tubuh bison, mereka mungkin akan tumbuh kembali. Di tengah keheningan, bison itu menggerakkan kepalanya, menatap Syafiq sekali lagi. Dan di saat itulah, Syafiq membuat keputusan. Kita tidak akan memindahkannya, katanya. Kita akan menelitinya di sini. Ia tahu ini berisiko. Tapi ini satu-satunya cara untuk memastikan bahwa parasit ini tidak menyebar ke tempat lain. Malam pun turun, dan di bawah cahaya bulan yang redup, perjuangan baru dimulai. Bison itu berdiri tegak, meskipun sebagian tubuhnya telah dimakan oleh makhluk-makhluk yang tak seharusnya ada di sana. Dan Syafiq bersumpah, ia akan menemukan jawaban. Sebelum semuanya terlambat.